Oke, halo, selamat malam semua. Tuhan, shalom, salam damai sejahtera. Ya, kita akan segera mulai ya untuk Youth Fellowship malam ini. Ya, kita memang masih secara online, tapi kita berharap terus ya Tuhan bisa memberkati kita, ya, baik secara offline maupun online juga ya, Roh Kudus ada tengah-tengah kita. Oke, malam ini ada beberapa teman baru ya. Kita mungkin sebelum mulai aku ajak kita sama-sama berdoa ya. Kita berdoa supaya Tuhan boleh menguduskan kita ya di malam hari ini. Baik, mari sama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, setiamu selama sepanjang hari ini. Kami sungguh berdoa supaya melihat fellowship malam ini, kami semua yang hadir, maupun teman-teman kami yang belum dapat hadir, Tuhan juga sertailah mereka, juga sertailah kami yang malam ini ada, supaya firman-Mu juga setiap pujian yang kami naikkan boleh menjadi berkat bagi kami, boleh menjadi dorongan bagi kami Tuhan untuk lebih mengasihi-Mu. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Oke. Baik, puji Tuhan ya, kita boleh sama-sama hadir malam ini. Kita akan kembali juga mendengarkan firman Tuhan, juga memuji Tuhan ya. Oke, kita mungkin sebelum mulai kita berkenalan dulu ya. Oke, nggak apa-apa, James ya. Oke, mungkin aku dulu ya. Aku Reinhard ya, dulu sempat berkuliah ya di Atmajaya, yang memang sudah lulus tapi aku masih terhitung muda kok ya. Aku belum kepala 3 ya, masih kepala 2. Ya, aku di sini bersama dengan Kak Maria ya, kita sama-sama melayani di daerah Tangerang Selatan dan sekitar ya, BSD, Alam Sutra, Gading Serpong, demikian. Terutama di pelayanan orang muda, mahasiswa dan pemuda gitu ya. Oke. Asal dari Bekasi ya, tapi sekarang tinggal di BSD ya, di seberang Ais Regen Town. Nah, nanti kita juga berharap bisa berjumpa dengan teman-teman sekalian. Oke, bisa dilanjut dengan yang lain ya. Nanti mungkin aku tunjuk, lalu nanti yang lain boleh melanjutkan gitu ya. Oke, mungkin boleh dimulai dengan Emmanuel nih. Emmanuel, silahkan. Kalau bisa open kamera juga baik ya. Close kamera aja ya, Kak. Ya, boleh. Halo, aku Emanuela, biasa dipanggil Ella. Masih kepala 2 juga. Saat ini masih kuliah semester 5 di Pamulang. Salam kenal semuanya. Salam kenal, puji Tuhan. Ya, ada yang sukarela mau kenalan lagi? Atau kita tunjuk aja nih? Oke. Halo, nama aku Maria. Sekarang aku pelayanan di Tangerang Selatan, tinggal di BSD City. Salam kenal ya semuanya. Oke, thank you, puji Tuhan. Ya, lanjut deh. Ini ada Ruben ya. Mungkin boleh Ruben. Halo, salam kenal.
Nama saya Ruben, saya bekerja. Oh, Tinggal di Tangerang. amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Ya. Salam kenal semua. Salam kenal Ruben. Puji Tuhan. Semoga bisa pada tatap muka ya. Ya, amin. Amin. Oke. Selanjutnya ada nih siapa nih, Arin. Ya, halo semuanya. Halo. Kenalin, nama saya Arin. Saya tinggal di Regentown, di Tangsel. Salam kenal. Oke, dulu kuliah di mana? Kuliah di Denpasar, Bali. Mantap, puji Tuhan. Baik, terima kasih. Ya, boleh lanjutnya ada Sharon ya. Ya, halo semuanya, perkenalkan nama aku Sharon dari Samarinda, tapi sekarang lagi di BSD, kuliah semester 3. Salam kenal semua. Halo Sharon, oke, salam kenal, puji Tuhan. Terima kasih. Lanjutnya ada James masih pasif ya. Ada Rosi sama Steven. Silakan siapa mau duluan? Mungkin Rosi dulu kali ya. Ya, halo, selamat malam. Nama saya Rosiana, saya tinggal di Tangerang Selatan. Dulu saya berkuliah di Trisakti. Oke, thank you ya Trisakti, mantap. Oke, Steven, apa sudah bisa perkenalan? Ya, halo teman-teman, kenalin aku Stefan. Sekarang lagi stay di daerah di Nelista, Tangerang Selatan. Salam kenal, dulu kuliah di daerah Jakarta Barat. Oke, sip. Thank you ya. Jadi semua sudah kenalan ya, kecuali para admin ya. Admin mereka biasanya cuma hadir saja. Oke, sebelum kita masuk kepada firman ya, saya ajak kita sama-sama nyanyikan satu lagu pujian ya. Memang mungkin ada beberapa yang sudah tahu atau juga baru beberapa yang baru dengar ya. Kita sama-sama belajar aja ya. Saya nanti pandu dari sini ya. Oke, aku share screen dulu. Nah. Oke, sudah kelihatan ya harusnya ya. Oke, baik, thank you. Kita boleh ini yuk di mute saja nggak apa-apa ya. Boleh sama-sama kita baca ya, bait 1 sambil mute nggak apa-apa. Oke, 1, 2, 3. Aku milikmu, inilah sabdamu, tak terukur kasihmu. Imanku ingin terus membumbung, lebih akrab denganmu. Oke ya, kata-kata yang sangat baik ya. Jadi dikatakan apa? Kita adalah miliknya Tuhan ya. Nah, ini adalah sabda Tuhan juga yang ada di dalam firman, kita menjadi miliknya. Tidak terukur kasih Tuhan ya. Lalu juga dikatakan apa? Iman kita ingin terus membumbung. Membumbung artinya naik ya, supaya terus sampai ke atas, melebihi bisa akrab dengan Tuhan gitu ya. Oke. Kita mungkin naikkan pujian sebentar ya. Oke. Tes. Suara aku apa masuk? Tik. Halo, masuk nggak? Mungkin bisa beri reaksi gitu kalau masuk, jempol gitu. Oke, masuk ya. Oke, baik, kita thank you Emmanuel juga. Kita sama-sama nyanyikan ya. Aku bantu dari sini ya.
dari 4 kali kata-kata ini ya, 4 bait, kita bisa lihat bahwa ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Dikatakan tadi di sini di bait pertama dibilang ya, harusnya terlihat warna kuning. Imanku ingin terus membumbung, lebih akrab dengan Tuhan. Lalu di bait yang kedua dibilang, biar ku teguh pandang wajahmu ya, mauku lenyap dalammu. Di bait ketiga dibilang, depan kakimu pandang wajahmu, mesra akrab perikawan. Ya. Lalu di bait keempat dibilang apa? Unggul riangmu tidak tergayuh ya, kecuali ngaso depan. Apa artinya? Jadi hari ini riangnya Tuhan ya menjadi keriangan juga bagi kita ya sebagai orang muda, terutama yang sudah percaya Tuhan. Di dalam setiap penghidupan kita, nanti kita akan bahas di firman ya, mungkin akan lewat sedikit dari menit 30, karena tadi mulai agak sedikit terlambat, enggak apa. Oke. Ya, jadi kita akan lanjutkan dengan beberapa firman ya yang akan kita bahas. Kalau kita lihat di, sebentar. Judul yang kita pakai ya di hari ini, sebentar, mengenai ini ya tadi apa? Ini menjadi dosa karena kita ya. Aku share screen aja. Oke, jadi di sini kan dibilang apa? Menjadi dosa karena kita, ya. Kita boleh baca ayatnya sama-sama ya. Katakan apa? 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Oke. Yang bisa open mic boleh sama-sama ya, yang nggak bisa nggak apa-apa. Sekali lagi, 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa menjadi dosa kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Ya, ini ayat yang sebenarnya sangat menguatkan kita juga ya. Katakan apa? Dia yang tidak mengenal dosa. Ya, dia di sini adalah kita tahu sendiri adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak mengenal dosa. Tapi karena kasih ya, dia rela turun ke dunia 2000 tahun yang lalu untuk apa? Menjadi dosa. Di dagingnya dia ada dosa. Bahkan dia bisa mengalami kelaparan ya. Di Matius pasal 4 kita tahu dia sedang berpuasa, dia lapar. Dia juga bisa sedih ya, dia menangis. Karena apa? Di dalam hatinya penuh kasih terhadap manusia. Ya, supaya kita apa, saudari, teman-teman sekalian, dibenarkan oleh Allah. Jadi sekali lagi, hari ini kita yang sudah percaya tidak hanya sekedar menerima keselamatan yang cuma-cuma. Oke, kita lanjut ke dalam pembahasan firman ya. Mungkin kita langsung saja. Baik, aku tampilkan beberapa ayat ya. Bentar. Ya, harusnya sudah kelihatan. Nah, di sini dibilang di ayat 20 ya. Di sini 2 Korintus pasal 5 ya, ayat 20. Nanti yang punya kitab juga boleh buka masing-masing. Dikatakan apa? Jadi kami ini utusan Kristus ya. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Teman-teman sekalian, firman ini kembali menguatkan kita harusnya ya. Di sini ya tadi ada Emmanuel ya, ada Maria, ada Darin, ada Sharon, Rosiana, Ruben ya, James, Stephen ya. Kita semua dan teman-teman nanti yang nggak bisa hadir pun, kita apa? Didamaikan dengan Allah. Dan didamaikan dengan Allah ini bukan perkara yang sepele. Oh iya, aku karena sudah menjadi orang Kristen aku didamaikan. Enggak. Bukan karena itu saja. Tapi karena apa teman-teman? Dia itu satunya itu adalah alasan kenapa kita boleh didamaikan dengan Allah tadi ya. Itu karena dia begitu mengasihi kita. Ya, dia tidak mengenal dosa, dia rela menjadi dosa. Baik, oleh karena itu Paulus kembali melanjutkan dalam pasal yang ke-6 ya, di ayat pertama. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan menyia-nyiakan anugerah Allah yang telah kamu terima.
Nah, di sini apa teman-teman? Kita tahu bahwa Allah memberikan anugerah itu secara cuma-cuma, tapi jangan disia-siakan. Nah, sekarang bagaimana kondisi kita? Sudah kita dengan sempurna atau sudah kita dengan setia mengikuti anugerah Allah ini setiap hari? Atau malah hanya seminggu sekali? Oh, karena ibadah, oke, aku datanglah kepada anugerah Allah. Tapi kalau yang sudah tiap hari, terus lanjutkan. Kalau yang masih belum tiap hari, oh mari sama-sama kita maju, kita jangan sia-siakan anugerah Allah yang telah kita terima. Kenapa Alkitab begitu penting? Ya, di sini kalau kita lihat ada perikopnya ya di catatan kaki, ya nanti kita boleh baca masing-masing juga di Alkitab kita. Di ayat yang kedua dibilang, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku menolong engkau. Ya, sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Nah, kalau ayat ini, ya 2 Korintus 6 ayat 2, mungkin nanti teman-teman boleh screenshot ya, boleh juga bagi ke sosial media. Kata apa? Waktu ini, ya ini. Kalau teman-teman baca besok, ayatnya bicara apa? Waktu ini. Ya, kalau teman-teman baca ayatnya minggu depan, tetap apa? Waktu ini. Artinya apa? Kalau kita baca ayat ini, kita melihat bahwa sebenarnya tiap hari Tuhan berkenan pada kita manusia. Tiap hari Tuhan juga berkenan untuk menyelamatkan kita. Namun, sekali lagi pertanyaannya, sudahkah kita dengan sukarela atau dengan hati yang menerima? Oh Tuhan, aku mau diselamatkan. Tuhan, terima kasih atas perkenan-Mu. Apakah hanya kita lewat saja? Oh, ya ada hari penyelamatan, ya udahlah. Atau aku juga ada jadi Kristen atau gitu. Teman-teman sekalian, semoga ini menjadi perenungan kita masing-masing. Ya, bukan berarti saya sudah berhasil, tapi saya juga sama-sama belajar ya. Jadi kita sudah berkenalan di awal ya supaya apa? Kita bisa saling mendoakan. Kalau nanti diingat ya, oh ada Stephen, oh Tuhan rahmatilah Stephen dalam keseharian. Oh Tuhan juga berkatilah Ruben dalam hari demi harinya. Nah, itu ya, supaya apa? Kita nggak sendirian. Di ayat 3 ya, teman-teman sekalian kita lanjut lagi. Dalam hal apapun kami tidak menyebabkan orang tersandung supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Memang ya, ayat-ayat ini membicarakan mengenai siapa? Para rasul. Tapi kita yang diutus ke dunia ini, kita lahir ke dunia ini bukan tanpa tujuan atau bukan hanya untuk memuaskan atau diri kita sendiri ya. Tapi kita tahu bahwa Tuhan menyelamatkan kita untuk tujuan yang mulia. Ya. Jadi sekali lagi ya moga Tuhan merahmati kita, Tuhan membuka mata hati kita. Ya. Di ayat 4 ya lanjutnya Paulus berkata apa? Sebaliknya dengan segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Nah, di sini kita semua bahagia bukan kita menjadi pelayan Allah? Ya, yaitu apa? Dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesengsaraan dan kesukaran. Sekarang kita semua tidak ada yang tidak menderita. Benar? Ya, ada yang nggak menderita? Boleh raise hand di sini. Semua menderita ya. Menderita ya mungkin ada yang namanya sakit atau mungkin namanya banyak kerjaan, banyak tugas kuliah ya. Kesengsaraan. Ada yang nggak sengsara di sini? Emang kelihatannya nggak sengsara ya, tapi pasti sengsara saja. Nah, oleh karena itu kita juga lihat ya, sebagai anak Allah, ya kita ketika menghadapi kesukaran, kesengsaraan, penderitaan, tidak cukup kita hanya sekadar, oh iya, aku sudah menjadi orang Kristen, aku udahlah cukup, nggak usah terlalu menderita, nggak usah terlalu sengsara, nggak usah terlalu sukar. Nah, bisa teman-teman ya. Lihat 5, Paulus melanjutkan lagi, dalam menanggung pukulan, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa. Ya, kita nggak perlu sampai di penjara, ya. Kita nggak perlu sampai dipukulin. Tapi apa? Kita mungkin hari ini ada anggota keluarga kita, ya, mungkin entah itu paman, entah itu bibi, ya, entah itu sepupu, keponakan, ya, yang belum percaya Tuhan atau belum sepenuhnya mengasihi Tuhan, ya. Kita boleh
di dalam hati itu ada satu keinginan ya, kedambaan atau longing ya bahasa Inggrisnya, supaya mereka itu diselamatkan. Gitu. Ya, kalau kita hari ini bisa mendengar firman, itu adalah berkat yang besar. Ya, saya juga bersyukur bahwa kita ada 11 device ya di sini, boleh hadir ya, boleh menikmati firman Tuhan. Nah, di ayat 6 lagi dikatakan Paulus, ini ayat-ayat ini sebenarnya nanti kalau teman-teman baca sendiri juga lebih menarik ya. Dikatakan dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati dalam Roh Kudus dan kasih yang tulus ikhlas. Nah, jadi semua ini ya, semua penderitaan di ayat 4 dan 5 ini dialami di mana? Di dalam kemurnian hati. Jadi kalau misalnya hati kita atau hati siapapun itu tidak murni, maka ketika ada penderitaan, ada kesukaran, ada kesengsaraan itu pasti apa? Bersungut-sungut. Pasti apa? Ah, ya sudahlah, Tuhan begitu, Tuhan tidak mengasihi aku. Nah, kalau kita benar-benar ada kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, kemurahan hati, dan dalam Roh Kudus, dalam kasih yang tulus ikhlas, pasti apa teman-teman? Ada damai sejahtera. Lalu di ayat selanjutnya, ya, saya singkat sebentar lagi ya. Setelah itu kita selesai. Dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun membela. Jadi sekarang lawan kita siapa? Ada yang masih ingat? Efesus pasal 6. Ya. Mungkin kita lihat cross referensinya ya sebentar ya. Efesus pasal 6. Ya, ayat yang ke-12. Ini harusnya menjadi ayat nas kita kebanyakan orangnya. Oke, sudah terlihat belum ya? Oke, harusnya sudah kelihatan. Ayat 12 ya katakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan kuasa-kuasa dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ini teman-teman yang sedang mengganggu kita tiap-tiap hari. Ya, memberi kita rasa tidak berani, ya, memberi kita rasa khawatir, cemas, ya, sehingga kita tidak bisa datang pada Tuhan. Sehingga kita nggak lagi mikirin teman-teman kita yang belum percaya Tuhan, ya, sehingga kita juga memikirkan, bagaimana ya aku supaya hari ini tuh bisa senang, supaya bisa datang kepada pekerjaan dengan baik dan seterusnya. Tapi tidak memikirkan bagaimana hubungan dengan Allah. Oke, kita lanjut lagi ya, bahas tadi 2 Korintus ya, pasal yang ke-6. Nah, teman-teman, lanjut aja, aku langsung 4 ya, nanti teman-teman boleh baca sendiri juga. Ayat 10 dikatakan, sebagai orang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita. Nah, gimana ini maksudnya? Udah duka cita tapi malah bersuka cita senantiasa. Sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang. Ini nggak masuk akal. Ya udah miskin tapi memperkaya banyak orang. Sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Nah, ini keajaiban daripada ikut Tuhan. Ya. Di dalam kehidupan dunia memang kelihatannya kita ini berduka. Ya enggak? Tapi di dalam kerohanian ketika kita memuji Tuhan, ya tadi dikatakan apa? Kurnya, tarik dekat, mari pengasih, hingga sisi igamu. Tarik dekat, mari pengasih, hingga nikmat hadirmu. Ya, sekarang semua orang itu mencari kesenangan semata yang kelihatan oleh mata. Tapi hari ini ketika kita mencari kesenangan yang rohani, maka kesenangan itu tidak ada batasnya. Karena sukacitanya berasal dari mana? Dari Tuhan. Nah, jadi Youth Fellowship malam ini sedikit firman, namun kita bisa ya menjadi orang yang sadar bahwa Tuhan itu Allah yang menyertai, ya, juga membawa kita sampai hari ini bisa beroleh keselamatan. Ya, oleh karena itu langsung di ayat 18 ya dari pasal 6 ini berkata apa? Dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku, ya. Mungkin kita boleh baca sama-sama, yang boleh bisa buka mic silahkan.
Aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan, ya. Demikianlah firman Tuhan, ya, yang Maha Kuasa. Ya. Oke. Jadi kalau kita lihat ayat 18 ini adalah penutup dari pasal 6 yang sangat baik, ya. Tuhan akan menjadi Bapa kita dan kita, ya, kita akan menjadi anak-anaknya. Teman-teman sekalian, ini sungguh sukacita yang luar biasa, ya. Sungguh sukacita yang besar, ya. Ini adalah damai sejahtera yang Allah berikan, ya. Jadi sekali lagi, mari, ya, kita tinggal dalam dunia ini bukan berarti kita milik dunia ini, ya. Tapi kita tinggal di dalam dunia ini, tapi kita milik Allah. Ya, ada satu slogan, ya. Bumi diciptakan untuk manusia dan manusia diciptakan untuk Allah. Ya, itu sebenarnya, ya. Jadi sekarang malam ini setelah kita mungkin dengar firman, setelah kita dengar pujian, ya, kita datang pada Tuhan lagi, ya, bersekutu, ya, bersyukur, ya, secara pribadi juga, ya, sangat baik, ya, ya, sehingga Tuhan bisa mendapatkan kita semua. Oke, baik. Kita sampai di sini, ya. Kita akan tutup dengan pujian tadi. Setelah itu kita berdoa. Lalu nanti kalau ada yang mau bertanya, ya, di seputar firman tadi, silahkan, ya. Oke. Mari kita nyanyikan pujian tadi, namun hanya bait terakhirnya saja, ya. Bentar. Saya tampilkan lagi. Oke, baik. Oke. Sudah lihat, ya, harusnya. Di dalam bait 4 sama Kurnya, ya, kita nyanyikan sekali lagi, setelah itu kita selesai. Dalam kasih-Mu di luar pahamku. Sebentar, sorry. Jika ada yang ingin bertanya, ya, dipersilahkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan malam hari ini atas firman yang boleh kami dengarkan. Bagaimana Dikau rela menjadi dosa karena kami. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau adalah milik kami, juga kami adalah milik-Mu. Oleh karena itu, biarlah malam hari ini Tuhan menjadi satu titik balik bagi kami yang hadir, maupun teman-teman yang belum bisa hadir Tuhan. Biarlah Dikau sendiri yang akan menguatkan, juga mencari damai sejahtera kami masing-masing. Dan berkati di sini ada Stephen, ada Ruben, ada James, ada Rosi, ada Yustiana, ada Emmanuel, Maria, Sharon, juga hamba-Mu ini Tuhan. Kami sama-sama berdoa
supaya firman-Mu bukan hanya sekedar lewat begitu saja, tapi boleh menjadi firman yang hidup. Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jagalah kami semua. Haleluya. Amin. Oke, baik, demikian ya. Apakah ada yang ingin mungkin bertanya terlebih dahulu mengenai firman tadi, atau yang ingin sharing ya? Kita mungkin sediakan beberapa menit begitu. Kalau tidak ada, kita akan langsung tutup dengan pengumuman. Cukup ya? Kalau sudah cukup boleh beri responnya ya, supaya nggak kayak di kelas kuliah. Oke, jempol ya, mantap, sip ya. Berarti teman-teman sudah memahami, teman-teman sudah mendapat maknanya ya. Jadi semoga bisa diaplikasikan. Mohon maaf jika tadi firmannya terlalu cepat atau ada yang masih kurang dimengerti, boleh ditanyakan. Baik, kemudian ada beberapa pengumuman. Jadi bagi teman-teman yang mungkin ya belum ada di grup WhatsApp Kefas Tangerang Selatan ya, bisa join di sini ya. Aku berikan linknya. Nah, itu di chat Zoom sudah. Jadi kalau mau tahu update dan sekitarnya tentang persekutuan Kefas, kelompok firman dan studi di sekitar Tangerang Selatan, boleh join. Nanti kita akan update di sana. Lalu kemudian kita ada pengumuman ya. Kita rencana nanti kalau sudah ada tanggal pasti kita akan infokan. Jadi kita akan ada youth fellowship secara tatap muka ya di daerah Tangerang Selatan ini. Kalau sudah tersedia ya, bisa nanti teman-teman kita infokan. Demikian juga nanti ada welcome dinner ya, kita akan makan bersama, sharing ya mengenai pekerjaan ya, perkuliahan bisa ya. Demikian, bisa juga undang teman-teman lainnya. Baik, jadi kita sampai di sini. Kalau yang masih mau join grup bisa tadi klik link yang di chat Zoom ya. Bagi yang bisa buka kamera silahkan ya, kita akan foto bersama ya. Setelah itu kita selesai ya.